Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, adik-adik, baik itu juga teman-teman dimanapun berada persekutuan EPDPA Sumut, Departemen Pemuda dan Mahasiswa. Untuk kali ini saya diberikan sebuah kesempatan untuk memberikan sebuah kesaksian ya, bagaimana saya menjalani perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Diawali ketika saya terima Yesus, saya ingat sekali tanggal 14 bulan 2 2004 saya terima Yesus di EPDPA ya. Pada saat itu ada acara KKR, ada saat Valentine. Nah, singkat cerita, akhirnya saya mencari tujuan hidup ini untuk apa gitu. Saya sebenarnya mau jadi apa dan apa maksud Tuhan di dalam hidupku. Nah, 2004, lalu tahun 2006 saya mengalami sebuah pergumulan pada saat itu. Setelah saya tamat, saya mencari pekerjaan, tetapi di saat yang sama saya sakit, hampir 6 bulan ya. Per 6 bulan di kampung. Nah, saya tidak bisa melakukan banyak aktivitas apapun. Nah, di dalam pergumulan saya itu, saya bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa saya mengalami sakit ini. Nah, akhirnya saya menemukan sebuah ayat firman Tuhan yang akhirnya menolong saya untuk masuk dalam rencana Tuhan. Jadi waktu di atas tempat tidur, saya terbaring lemah, saya membaca kitab Kejadian, dan akhirnya bertemu dengan sebuah nats di dalam kitab Yesaya, sebuah firman Tuhan yang berkata demikian ya. Beginilah firman Tuhan Allahmu yang mengajar engkau hal yang berfaedah, yang menuntun engkau jalan ke jalan yang harus kau tempuh. Lalu pada saat itu saya berpikir, ada jalan yang harus saya tempuh. Apa itu kan gitu. Nah, dalam pergumulan batin itu saya melihat ternyata kita bisa berencana, tetapi Tuhan sudah mempunyai maksud kepada kita ya. Saya dulu bercita-cita mau menjadi tentara, menjadi dokter. Nah, ternyata itu cita-cita saya. Ketika menemukan nats itu, saya membaca ayat yang lain dari Mazmur 139 ya. Demikian bunyinya. Nah, karena kebetulan pada saat itu pinggang saya sakit. Nah, ada satu nats di dalam Mazmur 139 ini berbicara tentang ginjal ya. Ginjal. Nah, di Mazmur 139 ini demikian firman Tuhan ya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud ya. Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Ya Tuhan, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, ya, menunun aku dalam kandungan ibuku. Maksudnya buah pinggang itu ginjal ya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena keajaibanku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya.
Jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau matikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripada aku penumpa-penumpa darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadi nats ini berbicara tentang seorang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Ya. Bahwa orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, kemanapun dia pergi, dia tidak akan pernah bisa pergi dari Tuhan. Sama seperti orang yang sudah mabuk cinta, ketika dia mencintai seseorang akan dia kejar sampai dapat. Ya. Demikian juga Tuhan. Ketika Tuhan sudah memilih kita, maka dia akan mengejar kita kemanapun kita pergi. Nah, dalam perjalanan kehidupan saya, latar belakang saya itu, saya sarjana teknik. Ya. Ketika saya gagal, tanda kutip, mau masuk pada saat itu tes STPDN ya, ternyata administrasinya gagal. Lalu saya kuliah selama 1 semester itu di Visipol, Nomensen, karena saya gagal untuk mencoba di Universitas Perguruan Tinggi Negeri. Nah, saya kuliah, tetapi semester kedua saya tinggalkan kuliah saya ini dan saya fokus untuk mengambil UMPTN lagi. Nah, tetapi apa yang terjadi? Saya sejak kekalahan itu sampai pengumuman tahun yang kedua, saya mengambil UMPTN itu, bayangkan 1 tahun. Mulai sejak kekalahan saya berdoa, nah, ternyata saya gagal juga untuk tes di Fakultas Kedokteran pada saat itu. Saya terlalu tinggi kali ya. Lalu pilihan yang kedua itu saya ambil teknik elektro. Lalu pilihan yang ketiga itu administrasi negara. Nah, karena akhirnya gagal, akhirnya saya mengambil lagi kuliah di universitas yang sama, yaitu teknik elektro. Dan setelah saya tamat tahun 2006, maka di situ terjadi pergumulan yang saya sebutkan di awal tadi. Saya sakit selama 6 bulan dan akhirnya saya menyadari bahwa kehidupan manusia itu kalau tidak seperti Yusuf, dia akan seperti Yunus. Dia bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya, atau dia akan menjadi pembawa sial bagi orang-orang di sekitarnya. Ketika saya mencoba untuk masuk dalam rencana saya, ketika saya sudah sakit, nah orang-orang yang saya kasihi, orang tua saya juga dua-duanya sakit pada saat itu. Jadi ibu saya tidak bisa berjalan, ayah saya tidak bisa mendengar. Lalu ketika diperiksakan ke dokter, ternyata dokternya bilang begini, ada cairan di otaknya, kalau cairan ini masuk ke ada cairan di telinganya. Kalau cairan ini masuk ke otaknya bisa mengakibatkan kematian. Tetapi kalau tidak mengakibatkan kematian. Ayah saya pada saat itu menangis di mobil ya. Ibu saya agak sulit berjalan ya. Ya, bisa dikatakan kakinya sebelah agak sulit berjalan. Lalu saya sadari pada saat itu saya ini seperti Yunus, lari dari rencana Tuhan. Lalu singkat cerita, akhirnya kejadian itu hari Kamis, saya ingat betul hari Kamis, saya berdoa. Ketika saya berdoa, jelas sekali suara itu ya di dalam hati saya. Tuhan berkata begini, pulang kau ke Medan, jangan lewat hari Sabtu. Ya, jadi waktu ayah saya itu pulang periksa dari dokter itu hari Kamis. Lalu waktu saya masuk ke kamar melihat pergumulan itu, kenapa Tuhan terjadi seperti ini? Saya mendengar suara itu jelas dalam diri saya ya. Tuhan katakan pulang ke Medan jangan lewat hari Sabtu. Nah, saya bertanya, Tuhan, saya dalam keadaan sakit, orang tua saya dalam keadaan sakit, saya tidak ada pekerjaan, bagaimana nanti saya di Medan, saya tidak tahu kemana. Nah, singkat cerita ada suatu kejadian yang akhirnya
membuat saya hari Sabtu saya ambil keputusan ke Medan. Saya tidak tahu kemana saya tinggal dan saya tidak tahu saya akan makan apa di Medan. Nah pada saat itu orang tua saya berselisih pendapat dengan saya karena saya akhirnya mengambil keputusan untuk mencari apa maksud Tuhan dalam hidup saya. Nah singkat cerita saya pergi ke Medan. Lalu ketika itu ayah saya menentang saya. Ayah saya bilang begini, kamu nanti mau makan apa di sana? Apa kamu pikir hanya melayani saja bisa hidup? Saya bilang. Lalu saya katakan kepada orang tua saya akan buktikan benar nggak apa yang tertulis dalam Alkitab ini, bahwa Tuhan akan memelihara orang-orang yang masuk dalam rencananya. Saya belum tahu rencana Tuhan itu apa. Saya katakan pada saat itu tuh, anggaplah saya sudah mati, dan saya hidup lagi. Nah, jadi hal itu akhirnya membuat orang tua saya berpikir. Nah, lalu saya pergi ke Medan. Singkat cerita saya tinggal beberapa minggu di rumah nemburu saya. Nah, jadi akhirnya di situ saya bergumul. Loh, saya mau jadi apa gitu. Kemana lagi langkah selanjutnya? Nah, singkat cerita saya satu minggu atau 2 minggu itu di rumah nemburu saya. Akhirnya saya telepon Bang Ramlan. Saya bilang, Bang Ramlan, bisa nggak ya saya tinggal di PDP ya? Saya katakan begitu. Oh, Bang Ramlan bilang, oh ya nanti kita akan bicarakan ya, katanya. Lalu singkat cerita saya akhirnya tinggal di PDPA. Di sana saya tinggal ya mengandalkan iman betul. Nah, lalu selama 6 tahun selama 2 tahun saya benar-benar harus belajar untuk mengosongkan diri ya. Nah, 2006 lalu tahun 2008 saya sudah pasrah kepada Tuhan sebenarnya. Tuhan, ya saya sudah pasrah mau jadi penjaga YPDPA ini, no problem. Ya karena selama 2 tahun benar-benar di situ saya di YPDPA itu ya kawan-kawan di YPDPA tahu ya saya di sana sebagai apa. Nah, tetapi singkat cerita tahun 2008 saya berdoa kepada Tuhan. Nah, akhirnya saya disuruh untuk kuliah. Lalu saya bergumul, kuliah di mana Tuhan? Lalu pada saat itu saya berdoa untuk kuliah di Abdi Sabda. Nah, rupanya mereka harus menerima uang pendaftaran sekian rupiah. Lalu saya coba di No Man Center juga, begitu juga. Lalu saya cari-cari sponsor, tidak ada sponsor. Saya coba-coba untuk ke Jawa. Saya juga mencari ya, ada nggak orang yang bisa membantu saya? Tapi tidak ada, gitu. Lalu akhirnya saya bilang begini sama Tuhan, ya Tuhan, terserah Tuhan lah. Tuhan suruh saya kuliah, sponsor enggak ada, saya enggak kerja, terserah Tuhan lah. Lalu pada saat itu ada staf dari YPDPA, Bang Chandra Simamora ya, yang di Siantar. Pada saat itu dia bertanya kepada saya, Kak, aku dengar kamu mau sekolah teologi ya? Nah, dia bilang begitu, ya Bang, katanya. Lalu kenapa kamu gak sekolah teologi ya? Lalu saya jawab, nggak ada sponsor Bang, nggak ada orang yang mau nyekolahkan saya. Gitu. Lalu abang ini bilang begini sama saya ya, kamu ingat nggak orang Israel sebelum mereka melangkahkan kaki, mereka tidak melihat kuasa Tuhan. Sungai Yordan itu tidak kering, tapi ketika mereka injakkan kakinya, maka Sungai Yordan itu kering. Saya lihat ini ini cara Tuhan berbicara kepada saya. Nah, singkat cerita, akhirnya saya pergi ke STT Baptis pada saat itu. Nah, pada saat itu saya hanya dibawa abang ini untuk melihat-lihat saja. Nah, singkat cerita, pegawainya langsung kasih, nih jadwal masuknya ya Pak. Hari Senin sudah bisa masuk. 2 minggu lagi udah bisa masuk. Saya bilang kepada mereka, saya hanya lihat-lihat, saya nggak ada sponsor.
Saya ndak sanggup bayar ini, saya katakan. Lalu mereka bilang apa? Bapak nggak beriman. Loh, saya pikir pada saat itu, loh kok ditantang saya kan gitu. Nah, lalu saya tulis nama saya di situ, dan 2 minggu kemudian saya masuk ke kelas. Belum bayar uang pendaftaran, saya tidak tahu siapa yang bayar saya nantinya kuliah. Nah, tetapi setelah saya masuk kuliah, kemudian 1 minggu lagi ada persekutuan yang tahu saya kuliah, akhirnya memberikan, ya katakanlah tep-tepan ya. Ya karena saya kuliah, ya singkat cerita saya bisa bayar uang pendaftaran saja dan beli buku. Nah, ke depan saya tidak tahu bagaimana. Tetapi saya melihat bagaimana Tuhan menjawab pergumulan saya ketika saya kuliah. Nah, ya. Jadi kalau orang tanya siapa sponsormu, saya katakan Tuhan Yesus. Orang nggak percaya. Ya, memang benar Tuhan Yesus orang yang bayarin kamu. Saya katakan ya Tuhan Yesus gitu. Dari tangan orang-orang yang bermurah hati, dari pelayanan yang saya kerjakan, ya. Nah, singkat cerita, ketika saya berhutang 5 juta pada saat itu ya di kampus, saya bertanya kepada Tuhan, ini kok macet Tuhan kan gitu. Biasanya Tuhan kasih kasih jawaban dalam setiap pergumulan. Nah, lalu akhirnya saya pergi ke sebuah tempat di Sola Gracia. Saya berdua di situ berpuasa. Lalu pada saat itu Tuhan memberikan sebuah nats untuk saya renungkan ya di kitab Yesaya juga. Isinya kira-kira begini, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dengan duduk tenang terletak kekuatanmu. Nah, saya temukan pada saat dengan bertobat dan tinggal diam, aku akan diselamatkan. Apa yang harus saya introspeksi dalam perjalanan hidup saya. Nah, singkat cerita, ternyata saya punya masalah dengan seorang pelayan Tuhan. Nah, lalu saya menjumpainya. Nah, singkat cerita, akhirnya saya minta maaf kepada dia. Nah, 1 minggu kemudian Tuhan memberikan jawaban dua itu ya. Ada orang yang memberikan uang untuk menolong hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan pada saat itu. Nah, kebetulan saya, Bang Ramlan, Bang Chandra pada saat itu membutuhkan beberapa rupiah untuk kebutuhan Bang Chandra pada saat itu, dia untuk uang wisudanya dan Bang Ramlan untuk beli tiketnya. Nah, saya pada saat itu hanya berpikir ya, saya kan bukan staff gitu. Nah, pada saat itu Bang Ramlan bilang begini, ada orang yang mau kasih bantuan untuk kita yang mau kuliah. Saya pada saat itu berpikir, ya mungkin itu untuk staff gitu. Tetapi saya melihat ternyata di dalam sumbangan yang dia berikan itu, ada juga diberikan untuk saya. Jadi dia nggak tahu untuk siapa diberikan, tetapi dia hanya berkata bahwa itu uang untuk hamba Tuhan yang membutuhkan. Dan akhirnya setelah didoakan oleh Persekutuan Ibu Maria, jumlah uang yang akhirnya diberikan kepada saya itu tuh sekitar 5 juta. Jadi pada saat itu ada orang yang memberikan sekitar 10 juta. Ya, jadi 5 juta untuk saya untuk membayar uang tunggakan saya itu. Nah, begitulah sekilas perjalanan saya. Sebenarnya masih banyak hal-hal bagaimana Tuhan bertanggung jawab ketika dia memilih seseorang untuk sebuah tugas dan rencananya. Nah, singkat cerita akhirnya saya wisuda dan tidak pernah sekalipun saya dipanggil oleh pihak kampus karena bermasalah dengan masalah keuangan sampai wisuda. Nah, ketika saya wisuda, ayah saya yang hadir pada saat itu, dia menangis ya. Adik saya katakan dia menangis. Ternyata apa yang saya pernah katakan kepada orang tua saya itu nyata ya, bahwa Tuhan itu hidup ya. Dia akan mencukupkan segala sesuatunya. Bahkan sampai sekarang saya menikah, saya punya anak, bagaimana dulu saya punya komitmen dengan istri saya, kalau sudah punya anak dia berhenti bekerja
Nah, nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan akan mencukupkan. Nah, Tuhan mencukupkan segala sesuatunya. Ya, nah kalaupun sekarang istri saya sudah membuka sebuah biro konsultan pajak, nah itu bisa kami kerjakan di rumah. Jadi anak-anak juga bisa terperhatikan, pelayanan juga bisa terperhatikan. Melalui itu juga kami bisa diberkati. Jadi saudara-saudara, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Ya, jadi Dia akan senantiasa menolong kita dalam banyak hal. Nah, dan lagu ini adalah lagu yang tercipta pada saat waktu saya sakit tahun 2006. Memang lagu ini belum saya buat ya. Kalau saudara-saudara lihat di YouTube, ada beberapa lagu itu yang terjadi dari hasil perjalanan hidup. Tapi inilah lagu pertama yang sebenarnya ada setelah saya mengenal Tuhan ya. Dari Mazmur 139 ini. Ya, nanti tunggu saja dibuat di YouTube saya pribadi ya lagunya. Tapi lagu itu kira-kira begini ya. Tuhan, Engkau menyelidiki, Engkau mengenal hatiku, Engkau pun mengetahui kala ku duduk atau berdiri, kemana ku akan pergi, menjauh dari Roh Kudus-Mu, kemana ku akan lari dari hadapan-Mu Tuhan. Jika ku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman ku di ujung laut, juga di sana tangan kanan-Mu menuntunku dan tangan kanan-Mu menopangku. Bila aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman ku di ujung laut, juga di sana tangan kanan-Mu menuntunku dan tangan kanan-Mu menopangku dan tangan kanan-Mu menopangku. Jadi teman-teman saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa Allah itu telah memilih orang-orang pilihannya. Dan kita hanya bisa menemukan kedamaian ketika kita masuk dalam kehendak-Nya, masuk dalam rancangan-Nya, masuk dalam pimpinannya. Jadi kiranya saudara-saudara bisa terberkati melalui kesaksian ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 1 Januari 2021. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.